hukumannya menyiksa hewan? Kalau di sini tidak ada hukuman di Indonesia. Nah, di Indonesia tidak ada hukuman menyiksa hewan, tidak ada undang-undangnya. Kalau ditanya tentang hukuman menyiksa hewan, itu berdasarkan hukum nasional atau hukum negara, itu tidak ada. Tapi kalau di luar ada. Jadi hak-hak hewan itu dilindungi banget. Itu kalau ini cuma pandangan nasional ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hukum agama? Hukum agama menyatakan bahwa manusia yang beriman dan yang berislam berarti orang yang selamat. Orang yang selamat itu berarti membawa keselamatan bagi dirinya sendiri dan keselamatan bagi orang lain. Pedoman dari Rasulullah kita pakai yang mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Al-muslimu, seorang yang disebut muslim apabila orang lain salim itu selamat, man salimal muslimuna selamat dari lisan, mil lisanihi dari lisan, mulut, dan wayadi dan perbuatan tangan. Lah menyiksa itu kan pakai perbuatan tangan. Ya. Menyiksa kan pakai tangan atau pakai kaki. Biasanya masih nganggo kepala yo tetep ae jenenge menyiksa. Sampeyan njondo kancane deduk ngono iku lah ya jenenge menyiksa. Nah iku tetap aja artinya tangan kebanyakan di hadis dan Quran itu diwakili, perbuatan itu diwakili dengan tangan gitu loh. Jadi kalau bicara tangan ya berarti ya masih sikut, masih dengkul, masih sikil, masih apa lah, itu tetap diwakili dengan tangan. Jadi orang muslim itu membawa keselamatan bagi dirinya sendiri dan orang lain, termasuk hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini wit-witan iki gak oleh dipotong sembarangan. Harus ada regenerasi, terutama di daerah pegunungan dan hutan-hutan di atas sana. Nggak boleh main potong, masih perhutani dewe, nggak boleh main potong ngoro kayune dijual. Ya gondol akhirnya banjir bandang loh. Itu terhadap tumbuh-tumbuhan. Nanti alam yang lain merespon. Sing banjir bandang, darah ngisor-ngisor, dukuh kono barang iku kena banyu kuwede, dukuh katut, oma-oma nek kono, sing oma pinggir-pinggir kali. Nah, iya, karena kegerus itu. Kenapa? Ya karena hutan-hutannya tidak menyimpan air. Hutan-hutan itu akar-akarnya menyimpan air. Akar-akarnya kan banyak di ngisor ya. Nah itu menyerap air. Nanti kalau pada musim panas dikeluarkan oleh akar, terutama hutan bambu. Pohon bambu itu banyak menyimpan air. Jadi terhadap apapun kita harus membawa keselamatan. Karena alam ini nanti akan merespon. Atau merespon itu apa artinya? Merespon itu berbuat sebaliknya. Itu respon, berbuat sebaliknya. Kalau kamu membabat hutan dengan seenaknya sendiri, nanti akan terjadi banjir bandang atau sulit mendapatkan air bersih karena airnya tidak disimpan oleh akar. Terus kamu menyiksa hewan apapun, kodok, ular atau apa,
itu sama sekali dilarang. Nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah. Hewan yang dulu kamu siksa di dunia, nanti dirupakan hewan itu sebesar masjid ngene iki akan menggigit kamu, akan ngidek-ngidek kamu di neraka nanti. Semuanya ada balasan. Jadi walaupun hukum nasional di Indonesia masih belum ada undang-undang perlindungan terhadap alam dan hewan, tapi Allah nanti yang akan menghukum manusia yang suka menyiksa apapun. Hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan tidak boleh disiksa. Ya, harus dilestarikan. Kalau kita sayang kepada hewan, sayang kepada tumbuh-tumbuhan, sayang kepada alam, alam itu akan merespon positif kepada kita, akan sayang juga kepada kita. Itu loh. Apakah sehabis mengaji kerudung kita tidak boleh dilepas sebelum sampai ke rumah? Oh, masih sampai di rumah ya lek iso aja dilepas. Karena nanti misalnya kamu ada di rumah, kamu keluar sedikit, berarti kamu sudah nggak pakai kerudung. Ya. Nah, kalau nggak pakai kerudung berarti memperlihatkan auratmu kan? Ya. Padahal satu helai rambut yang dilihat orang lain yang bukan muhrimnya itu nanti akan menjadi cemeti di neraka. Satu rambut. Helai rambut meni-meni digedhekno sakmene. Satu rambut sakmene. Helai 100 rambut ngene sirahmu. Terus digepukno ya apa kira-kira. Rambut siji sakmene lah lek rambut 100 ora pengen digepuk gedene sakmene ki apa? Coba itu bayangkan, nanti akan diancam seperti itu. Orang-orang yang membuka aurat, maka nanti siksanya di neraka berat sekali. Jadi hati-hatilah. Kecuali kamu di dalam rumah tok, keluar sedikit langsung pakai jilbab. Nah, masih nyapu-nyapu nang arep pakai jilbab. Gitu. Lah itu enggak apa-apa. Karena yang melihat rambutmu itu kan cuma keluargamu sendiri. Nah, muhrimmu sendiri. Lah kalau sampai dilihat orang lain itu nanti akan disiksa di neraka. Satu rambut menjadi cemeti. Lalu digedhekno kak sakmene. Semuanya nanti tidak sama dengan rambut saiki cilik-cilik ini. Pengen digepuk mati rambut 1000 ya gak krasa oleh rambut cilik-cilik ngene. Rambut 1000 dikelompokno, digepuk ini ya gak krasa. Tapi lek rambut iki didadekno sakmene, rambut siji ae. Gak usah rambut 100. Situk ae digepukno kaya ngono, ya langsung ngek ngono tok ya. Jadi berhati-hatilah dalam membuka aurat. Makanya kalau bisa sekolah itu juga pakai jilbab. Jangan lepas jilbab. Nanti yaitu khawatirnya nanti Allah menyiksa di neraka. Kan eman-eman. Membuka jilbab itu cuma di dalam rumah tok. Tidak keluar, masih nang teras, nang balik gak. Wis di dalam rumah tok itu baru kamu boleh membuka jilbab. Wis metu titik ngono ae. Ate nyapu latar yo pakai jilbab. Ya. Hukumnya menyuruh-nyuruh teman. Aku tukokno iko, aku jupukno iko, aku nyuruh-nyuruh seperti itu. Kalau hukumnya sih enggak ada hukum yang qat'i seperti itu.
Tapi kalau hukumnya itu dikembalikan kepada dalil Quran dan hadis maupun dari asar atau mungkin ijma ulama, itu begini. Menurut Imam Ghazali, orang-orang yang malas itu dibenci oleh Allah. Makanya Rasulullah itu mengajari kita berdoa untuk Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasal itu malas. Aku berlindung kepada Allah dari sifat-sifat malas. Karena sifat malas itu dibenci Allah. Orang-orang yang suka menyuruh temannya, menyuruh orang lain, itu dibenci Allah. Apalagi ya pemane wong wedok. Hati-hati ya, masih lanang yo gak oleh padha ae. Terutama wedok suka nyuruh-nyuruh temannya. Nanti menjadi malas. Kalau malas, kalau sudah bersuami, nah itu kan bakal kawin kabeh to meneh-meneh. Ya, lha panjang umur kan kawin. Nah, kalau sudah bersuami sedangkan dia malas, tidak mau melayani suaminya. Sing lanang teko nyambut gawe ngombe, apa iku ngelak gak digaekno ngombe. Biasae senengane teh apa kopi gak digawekno. Males kan? Enak dulinan HP ae, enak nonton TV ae. Itu dosa besar. Bendanya apa? Cuman minum ya. Walaupun itu air putih. Karena regane kan air putih ya. Karena regane. Tapi dosanya besar kalau kamu tidak mau melayani suami. Nah, sebaliknya kalau suamimu ridho atas pelayananmu, karena kamu bukan orang yang malas, bukan istri yang malas, suami teko terus ndang di apa senengane disediani. Misale seneng banyu putih sik. Ah iku ndang disediani. Lek kono lek senengane kopi, gaekno kopi. Senengane apa gaekno. Nah, terus apa senengane kudu diapalno. Istri di rumah kerjanya melayani suami, masak, engko lek duwe anak ngrumat anak, ngono. Dadi lek malas. Nah, malas itu dimulai dari sekarang. Kalau sukanya nyuruh-nyuruh teman, nanti akan terbiasa sampai besar, sampai dewasa, bahkan sampai tua. Nanti rumah tangganya akan menjadi tidak harmonis. Masih enggak sampai pegatan, tapi menjadi tidak harmonis, rame ya ono jero rumah tukaran, gegeran. Engko lek gak gelem tukaran mangkel-mangkelan. Sing lanang mangkel, sing wedok mangkel karena apa? Karena apa? Ono ae. Nah, belajarnya dari sekarang. Apa-apa dijupuk dhewe, aja ngongkon kancane. Apalagi barang enteng-enteng. Kadang-kadang wong males iki ya, misale ndek kono ya, ana apa ngono. Misale Quran ta apa. Cukup tolong cukupno. Padahal iso dhewe lho. Duwe tangan, duwe sikil ana tenagane. Iso dhewe, tapi enggak senengane ngongkon kancane. Nah, itu orang malas. Lah malas itu dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Nanti orang malas itu akhirnya masuk neraka. Itu. Jadi hati-hati dengan malas. Justru orang yang baik itu yang suka membantu orang lain. Misalnya orang sing males ya, Aska males. Kemudian ngomong nang Vanu. Anu Mas, tolong anu no, jupukno iku. Vanu ngladeni Aska, ya wis dijupukno dengan rela ya, dengan ikhlas. Vanu dapat pahala, Aska yang dosa. Nanti dosa kecil
menjadi banyak, menjadi besar, masuk neraka. Gara-gara sifat malas. Rasulullah saja mengajari kita untuk berlindung kepada Allah dari sifat malas. Itu. Jadi jangan suka nyuruh teman. Lek iso dhewe lakonono. Berbuat sesuatu itu kalau dilakukan sendiri, apalagi kalau dengan ingat kepada Allah, maka itu menjadi pahala. Kan lho njupuk ya, Hanu ngadep rene, terus eling, oh pulpenku kari ndek kono. Njupuk dhewe. Gak usah masih kono ono aska ono sapa ae, gak usah ngongkon, njupuk dhewe. Kamu jalan nang kono tak iki lho. Tapi dengan dasar ingat kepada Allah. Engko Allah aku benci lek aku males. Kan gitu ya. Itu namanya ingat kepada Allah. Nanti kalau Allah benci masuk neraka lagi. Makanya biar tidak masuk neraka aku masuk. Loh, itu menjadi pahala. Padahal melakukan tak ini. Menjadi mendatangkan ridhonya Allah. Kalau Allah ridho maka yang datang adalah pahala. Jadi jangan remehkan perbuatan yang remeh ya. Yang kelihatannya remeh aja diremeh. Melaku nang kene nang kono cuman 2 meter. Tapi karena takut kepada Allah, gak gelem nyuruh-nyuruh orang, maka itu menjadikan pahala bagi kamu. Itu sudah kita tutup dengan ya. Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad